Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa-mahasiswa program khusus atau kelas pegawai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di perkuliahan daring mata kuliah Agama Islam di Prodi Teknik Informatika. Baik, untuk pada pertemuan pertama ini saya akan membahas pendahuluan dari beberapa topik bahasan yang akan kita bahas selama satu semester ini. Nantinya akan saya sampaikan pada pertemuan di awal ini. Baik, kita kembali ke layar. Bahwasanya mata kuliah kita saat ini adalah bernama Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, karena kita berada di naungan pimpinan pusat Muhammadiyah atau institusi Muhammadiyah, maka dalam hal keagamaan ini, Al-Islam ini diberikan tambahan yaitu Kemuhammadiyahan. Baik, teman-teman mahasiswa, pada tema pokok bahasan pertemuan pertama ini saya akan membahas ada beberapa tema, mulai dari Islam Jalan Kami nantinya yang akan saya sampaikan di pertemuan pertama ini, dan untuk tema-tema yang lain akan saya tampilkan juga hingga pertemuan yang terakhir atau pertemuan yang ke-14. Jadi sesuai dengan kurikulum, yaitu kita melaksanakan perkuliahan selama 14 pertemuan. Yang pertama adalah Islam Jalan Kami, kemudian yang kedua yaitu adalah hakikat manusia dalam pandangan Islam, kemudian manusia dan kehidupan, konsep akidah dalam Islam, pertemuan yang kelima iman dan pengaruhnya dalam kehidupan, pertemuan keenam tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim, pertemuan ketujuh syirik dan bahayanya bagi manusia. Nah, pada pertemuan yang ketujuh ini kita sampaikan sampai pertemuan ketujuh itu untuk materi sebelum UTS. Jadi nanti setelah pertemuan ketujuh ini nanti akan diadakan UTS. Kemudian setelah pertemuan atau setelah UTS nanti akan ada lanjutan dari pertemuan yang ketujuh, yaitu pertemuan yang ke-8 sampai yang ke-14. Jadi setelah 7 ini kita melaksanakan UTS. Kemudian pertemuan yang ke-8 adalah tema syirik zaman modern, pertemuan ke-9 iman kepada malaikat, pertemuan ke-10 iman kepada kitab-kitab, pertemuan ke-11 iman kepada rasul, pertemuan ke-12 iman kepada hari akhir, pertemuan ke-13 iman kepada qada dan qadar, dan pertemuan yang terakhir yaitu dosa dan pengaruhnya terhadap iman kita. Ini adalah semua tema yang akan kita bahas hingga satu semester mendatang. Setelah pertemuan ke-14 akan ada UTS dari semua tema ini. Nah, untuk tugas nanti akan saya upload di setiap 3 pertemuan. Jadi nanti setiap 3 pertemuan akan saya beri tugas 1 dan 1 tugas sebelum UTS dan sebelum UAS. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan materi kita pada pertemuan yang pertama ini, yaitu Islam Jalan Kami. Sebelum kita membahas di mana materi Islam Jalan Kami ini, saya akan sedikit menyinggung bahwasanya Islam itu adalah salah satu agama yang kita akui, ya. Yang perlu digarisbawahi adalah yang kita akui. Jadi kita mengakui ada agama lain di Indonesia ini, tapi tidak untuk menganut. Nah, jadi tidak yang kita anut, tapi yang kita akui, seperti itu. Jadi Islam adalah salah satu agama yang kita akui di negara ini, sebagaimana ada agama-agama yang lain. Namun secara tauhid kita berpegang teguh pada keimanan pada Islam ini. Oke, Islam itu adalah agama. Nah, sekarang menurut kalian coba berpikir sejenak, apa yang dimaksud dengan agama itu?
Silakan berpikir sejenak, mungkin apa toh agama itu yang ada di dalam pikiran kalian. Oke, baik. Saya akan mendefinisikan suatu agama. Pengertian dari agama itu dilihat dari, yang pertama dilihat dari sisi bahasanya. Bahasanya itu dari kata bahasa Arab yaitu ad-din. Ad-din artinya agama. Seperti itu. Agama, ad-din. Nah, agama itu sendiri dari istilah agama, dari pandangan sudut pandang bahasa, ya, itu ada lima arti. Nah, yang pertama adalah al-jaza, artinya balasan. Yang kedua adalah at-ta'ah, artinya taat. Yang ketiga adalah as-sultah, artinya kekuasaan. Dan yang keempat al-qahru wal ghalabah, artinya ketundukan dan kemenangan. Dan yang kelima adalah ad-dain, artinya hutang. Ad-dain bukan ad-din tapi ad-dain. Itu dainun, seperti itu. Baik. Jadi definisi dari agama, dari ad-din itu sendiri menurut Muhammad Abdullah Daras, itu yang pertama adalah keyakinan, keimanan tentang suatu zat ketuhanan yang pantas untuk menerima ketaatan dan untuk diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu peraturan ilahi, ya. Jadi peraturan ilahi itu adalah definisi dari ad-din yang mengendalikan manusia yang memiliki akal sehat secara sukarela kepada kebaikan hidup di dunia dan keuntungan di akhirat. Seperti itu. Ini merupakan menurut Muhammad Abdullah Daras. Nah, dari kutipan bukunya dari Yusuf Qaradawi itu ditulis wabi ibaratin maujuzah ta'rifuddin, dengan ibarah al-maujuzah, ya, ta'rifuddin atau artinya ad-din. Nah, pengertian dari din, agama, huwa al-imanu bidzatin ilahiyah, keimanan kepada zat ketuhanan. Jadi rotun bitta'ah wal ibadah. Nah, jadi rotun dengan ta'ah dan ibadah, ketaatan dan ibadah. Ini menurut Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Al-Adyanu As-Samawi wal Adyanu Al-Ardiyati Awil Wad'ayati. Ini bukunya, judul bukunya. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari agama, kita akan membahas definisi dari Islam itu sendiri. Nah, kata-kata Islam itu berasal dari bahasa Arab juga, yang artinya ada 5 juga, ada beberapa juga, ada 4, mohon maaf. Ya. Yang pertama artinya adalah al-istislam, nah, artinya menyerahkan diri. Ini terkutip di Ali Imran ayat 83. Kemudian artinya yang kedua adalah assalam, keselamatan. Terkutip di Al-Maidah ayat 6, ayat 16. Kemudian yang ketiga artinya asilm, asilmu, artinya damai. Nah, ini terkutip di Al-Baqarah ayat 208. Dan yang terakhir adalah as-salim, artinya bersih. Ini terkutip di Asy-Syu'ara, surat Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. Nah, al-Islam itu sendiri itu asal katanya dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islaman. Aslama yuslimu islaman, seperti itu. Nah, al-Islam huwa al-istislamu. Nah, al-Islam huwa al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'ah minasyirki, bara'atun minasyirki wa ahlihi. Nah, Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakannya. Nah, bitauhid, mengesakannya. Tunduk kepada kepadanya, kepada Allah. Al-wal inqiyad, inqiyadnya adalah tunduk, lahu, kepadanya. Bitta'ah, dengan menaatinya. Wal bara'atu minasyirki, dan berlepas diri dengan kesyirikan, dari kesyirikan.
dan pelakunya, dari orang-orang yang melakukan syirik. Ini dari bukunya Al-Usul As-Salasah karya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini merupakan definisi secara istilah, itu menurut Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, ada poin-poin pokok, ada 2 poin pokok Islam sebagai agama Allah. Yang pertama, makna umum adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua nabi dan rasul. Jadi intinya Islam itu turun ke dunia ini itu mulai dari manusia pertama di dunia ini, yaitu Adam alaihissalam. Itu sebenarnya sudah turun agama Islam, namun namanya mungkin belum Islam, ya. Nanti akan saya kutip di hadis-hadisnya. Makna khusus, agama Allah yang diturunkan Allah kepada Muhammad SAW. Ini makna khusus, yaitu Islam ini, maksudnya agama Islam ini disempurnakan ketika masanya Nabi Muhammad SAW. Karena ayat yang terakhir, yaitu dari surat Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala Islam ini sebagai agama yang mulia, agama untuk seluruh umat manusia hingga akhir hayat, ya, atau hingga hari kiamat. Seperti itu. Kemudian saya menyimpulkan bahwasanya ada 3 poin dari sumber ajaran Islam nantinya akan kita bahas di materi selanjutnya, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Al-Ijtihad. Seperti itu. Dimana di dalam Al-Quran itu ada pengertian Al-Quran, kemudian ada keutamaan-keutamaan Al-Quran, kemudian ada mukjizat yang terkandung dalam Al-Quran itu. Kemudian di dalam As-Sunnah itu ada pengertiannya, As-Sunnah itu apa, kemudian hubungannya dengan Al-Quran itu apa. Sunnah itu adalah salah satunya sebagai penguat hukum di kitabullah atau di Quran. Seperti itu. Jika di dalam Quran terhadap hukum yang masih umum atau masih general, nanti akan dikhususkan lagi di dalam hadis atau di dalam sunnah. Seperti itu. Kemudian ada ijtihad dan ada di dalam ijtihad ada qiyas dan ijma. Nah, dari ketiga poin ini saya ambil referensi dari suatu hadis, di mana hadis tersebut menceritakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya Mu'adz itu ke Yaman. Hadisnya berbunyi, Inna Rasulullah SAW lama ba'atha Mu'adz ila Yaman qala lahu kaifa yaqdi in arada laka qada'un qala aqdi bi kitabillahi qala fa in lam tajidhu fi kitabillah qala aqdi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa in lam tajidhu fi sunnati Rasulillah qala ajtahidu ra'yi la alu qala fadaraba bi yadihi fi sadri wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi lima yurdi Rasulullah. Yang artinya, tatkala Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya kepadanya, bagaimana engkau memutuskan jika di hadapan pada suatu perkara? Mu'adz menjawab, saya putuskan berdasarkan kitabullah. Nah, yang pertama adalah kitabullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, jika engkau tidak mendapatinya dalam kitabullah? Mu'adz menjawab, saya putuskan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya lagi, jika engkau tidak mendapatinya dalam sunnah Rasulullah? Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapatku. Nah, Rasulullah lalu menepuk dada Mu'adz seraya bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menjadi utusan Rasulullah sesuai dengan yang diridhoi Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Dawud dan muttafaqun alaih kalau nggak salah. Ya. Oke. Baik. Kemudian setelah memahami sumber dari ajaran agama Islam, kita menuju ke ruang lingkup ajaran Islam, di mana ruang lingkup ajaran agama Islam ini ada 4, yaitu yang pertama adalah akidah, kemudian yang kedua adalah ibadah, kemudian yang ketiga akhlak, dan yang keempat adalah syariah. Jadi
dalam Islam itu dia mencakup akidah-akidah yang harus diketahui dan harus diajarkan kepada umatnya, bagaimana akidah-akidah yang harus sesuai dengan umat muslim yang baik, umat muslim yang berakidah yang lurus, berakidah yang sesuai dengan syariat Islam, seperti itu. Kemudian di dalamnya akan diatur juga ibadah-ibadah yang dianjurkan dan ibadah-ibadah yang diutamakan, kemudian ibadah-ibadah yang sunnah, seperti itu. Kemudian selain itu ada akhlak-akhlak yang disampaikan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam ajaran agama Islam itu seperti apa, nanti akan dibahas di dalam akhlak. Ini bagian akhlak. Kemudian ada syariah, di mana hukum-hukum Islam yang benar itu seperti apa, Islam dalam menyikapi beberapa perkara di kehidupan nyata itu bagaimana, nanti akan dijelaskan atau dibahas di dalam syariah. Kemudian ada beberapa karakteristik ajaran Islam, yaitu yang pertama adalah Robbaniyah. Islam ini bersumber langsung dari Allah, karena agama ini adalah agama yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan buatan manusia, bukan buatan nabi, bukan buatan malaikat, namun ini adalah agama yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insaniyah amaliyah, kemanusiaan yang universal. Jadi Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi untuk semua, seluruh alam, seluruh jagat raya ini. Kemudian syamil mutakamil, di mana artinya syamil mutakamil ini menyeluruh dan sempurna, karena sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadisnya Rasulullah atau di kitabullah, wahyu terakhir ketika Rasulullah sebelum wafat, itu sudah menyempurnakan dengan wahyunya diturunkan oleh Allah. Kemudian tadi sambil mutakamil, kemudian al-basatoh, ini Islam itu sebenarnya mudah, aplikasinya mudah, jadi tidak menyulitkan orang-orang atau tidak menyulitkan manusia. Al-adalah, Islam itu adil. Di dalam Islam itu sudah ditentukan hukumnya, yang hak dan yang batil seperti apa, itu sudah ditentukan. Kemudian at-tawazun, seimbang. Insya Allah karena adil otomatis pasti seimbang. Islam itu sudah menyeimbangkan antara hak, yang batil, yang laki-laki, yang perempuan, yang dewasa, yang anak, seperti itu sudah seimbang. Kemudian yang terakhir adalah as-sabat wal murunah, perpaduan antara keteguhan prinsip dan fleksibilitas. Jadi Islam tetap memegang teguh keislaman atau kesyariahannya, di mana dari keteguhan tersebut juga masih ada fleksibilitasnya ketika ketika manusia itu mengalami hal atau perkara uzur, seperti itu. Baik, tujuan dari Islam secara umum, tujuan dari Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat Islam serta menolak kerusakan dan mudarat dari mereka di dunia dan di akhirat. Ini dari Ushul ad-Da'wah karya Abdul Karim Zaidan di halaman 289. Nah, tujuan Islam itu saya simpulkan menjadi 5. Jadi membangun individu yang soleh, membangun keluarga yang soleh, membangun masyarakat yang soleh, membangun negeri yang baik dan diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir dakwah kepada kebaikan umat manusia. Seperti itu. Nah, jadi dari materi yang pertama ini, Islam jalan kita, ini sudah mencakup apa yang menjadi dasar pertemuan selanjutnya, bahwasanya agama, definisi agama dan definisi Islam itu sudah diketahui, dan nantinya di materi selanjutnya kalian akan mudah menghayati dan memahami apa yang materi nantinya disampaikan, seperti itu. Insya Allah dengan materi yang sudah siap, nanti kalian akan lebih cepat memahami dan akan bisa lebih melekat di pikiran dan di hati kalian, seperti itu.
Nanti kalau ada yang bertanya tentang hubungan agama dengan fakultas, itu kan nanti kan ada sedikit perbedaan. Kenapa agama diajarkan di fakultas? Kenapa agama menjadi mata kuliah wajib di kampus ini? Dan nanti kita bisa sharing bareng di waktu yang lain. Oke, saya kira itu saja pertemuan pertama ini untuk kalian. Nanti pertemuan selanjutnya akan saya bahas lebih lebar lagi. Akhir kata, mohon maaf atas segala kesalahan saya. Mungkin sebelum-sebelumnya saya agak mundur-mundur karena ada perubahan jadwal dan mungkin ada kesibukan yang lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.